Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kembali kami menjumpai Anda dalam program Mimbar Agama Islam persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Yang tentunya program ini akan menambah wawasan dan khazanah keislaman kita guna lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema kita pada malam hari ini yaitu menjaga ketenangan diri pada masa COVID-19. Hadir di tengah-tengah saya narasumber spesial pada malam hari ini yang tidak asing lagi bagi kalangan akademisi. Saya perkenalkan Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Sagaf Sulaiman Petalongi, MPD. Beliau saat ini menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Kota Palu. Saya coba menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Assalamualaikum. Gimana keadaannya, Pak Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Pak Prof menyempatkan hadir di studio kita pada malam hari ini untuk mengupas tema kita pada malam hari ini. Baik Pak Prof, sebelum kita memulai pembahasan ini, saya menyapa pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif bersama kami. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414. Sekali lagi, Anda bisa bertanya kepada kami terkait dengan tema pembahasan kita pada malam hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414 atau yang tertera di layar kaca Anda. Baik, saya coba menyapa Pak Prof terkait tema kita malam hari ini, Pak Prof, yaitu menjaga ketenangan diri pada masa COVID-19. Kita ketahui bersama Pak Prof, berbicara masalah COVID-19 atau pandemi masih terus menjadi wacana Pak Prof, baik di kalangan akademisi maupun dalam kajian-kajian Islam. Tidak dipungkiri sebagian mungkin masyarakat kita masih panik Pak Prof terkait dengan ketika mendengar masalah corona dan sebagainya. Nah, sebenarnya Pak Prof, ini bagaimana agar kita tetap tenang nih Pak Prof dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 saat ini, tentunya sesuai dengan konsep Al-Quran. Tafadhol Pak Prof. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa sekalian di rumah, alhamdulillah kita bersyukur pada malam ini kita bertemu di acara Mimbar Agama Islam dengan topik yang disampaikan tadi. Ya, jadi dalam suasana COVID-19 sekarang ini, yang orang sering menyebutnya musuh tak terlihat, atau bahaya yang tak terlihat tetapi nyata adanya. Itulah COVID-19. Nah, karena sifatnya seperti itu, maka banyak orang yang merasa gelisah, was-was di dalam hidupnya, antara harap-harap cemas di samping ikhtiar yang kita lakukan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang esensi kehidupan kita, salah satu faktor yang penting kita miliki dalam menghadapi situasi apapun, bahkan dalam menghadapi musuh yang nyata sekalipun, yang jelas-jelas ada di depan kita, maupun yang tidak nyata seperti sekarang ini, abstrak sifatnya, itu dibutuhkan ketenangan. Nah, ketenangan diri, tetapi ketenangan diri itu sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Ketenangan diri itu bisa muncul dari adanya ketenangan jiwa atau ketenangan batin. Nah, di era sekarang ini sebenarnya walaupun tanpa ada musuh COVID-19 yang menghantui kita, banyak orang yang sulit sekali mendapatkan ini, ketenangan ini. Sehingga itu orang macam-macam cara yang dilakukan lah. Ada yang pergi rekreasi,
mungkin pergi ke bukit ya, bukit apa namanya itu, pohon jomblo, Jomblo. ya, itu cari ketenangan itu, pergi tempat wisata yang lain. Pantai Pak Prof ya? Ya, kalau di Palu ini ada apa itu namanya, bendungan misterius. Ya. Benar Pak Prof. Ya, orang pergi ke sana, ada pergi ke pantai dan sebagainya. Itu sebenarnya esensinya ingin mencari ketenangan. Ya, nah, dengan ketenangan itu nanti akan merasakan satu kedamaian. Kedamaian itu akhirnya melahirkan rasa gembira, bahagia dalam dirinya. Nah, kalau orang gembira, happy, bahagia, itu merasa sehat. Benar Pak Prof. Nah, karena itu kita dengan begitu maka kecemasan tadi bisa hilang. Ya. Dan kalau itu semua ada pada diri seseorang, pada akhirnya imunitasnya akan muncul, Meningkat. Ya, betul. meningkat ya. Ya. Nah, pertanyaannya begini, apakah tempat-tempat seperti tadi itu bisa memberikan ketenangan? Itu pertanyaannya. Ya. Bahkan kalau hal-hal yang ekstrim biasa, orang yang punya duit itu pergi ke kafe-kafe, ke diskotik, bahkan tidak sedikit yang kepada hal-hal yang negatif. Misalnya minum-minuman keras, bahkan ada obat-obat terlarang. Itu esensinya sebenarnya itu mencari ketenangan itu, karena dengan ketenangan itu nanti akan muncul rasa gembira, bahagia, ya. Pada akhirnya akan ya ada rasa kenyamanan begitu ya, dalam bebas dari tekanan. Nah, tetapi itu kan semua kalau kita lihat dari sisi pandangan Islam sebenarnya tidak kekal, sifatnya semu saja itu. Ya mungkin saat itu bisa dia dapatkan ketenangan, tapi sesudah itu bahkan bisa muncul problem-problem yang negatif, apalagi kalau yang sifatnya destruktif tadi. Nah, Islam itu, kalau dalam pandangan Islam, ketenangan diri itu bisa diperoleh kalau seseorang memiliki ketenangan batin. Nah, ketenangan batin itu, ketenangan jiwa sebenarnya ya ada di dalam diri setiap orang. Nah, itu bagaimana kita bisa mewujudkan itu? Nah, kalau dalam Islam tentu tidak lain yang menciptakan kita itu yang paling ya, yang paling tepat dan sifatnya kekal ya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya dialah Allah itu yang bisa memberikan ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan diri kepada seseorang. Jadi tidak ada yang lain. Nah, karena itu dalam Islam kita disuruh untuk senantiasa menjaga hubungan ini secara terus-menerus. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat orang-orang yang ahli ibadah, ya, para ulama-ulama, kita kelihatan itu kan tenang, begitu tenang ya, damai. Karena kenapa seperti itu? Karena memang jiwanya itu sudah seperti itu, sudah tertanam nilai-nilai ketenangan itu ya, karena muncul di dalam dirinya tadi akibat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Ya, kalau kita pasrahkan kan semua kehidupan ini endingnya kemana kan begitu. Nah, kalau sudah seperti itu maka saya kira orang tidak akan cemas lagi. Ya, karena semuanya itu hanya proses-proses saja. Jadi Islam menawarkan atau memiliki konsep yang sangat jitu bagaimana menjaga ketenangan diri, yang sumber ketenangan diri itu adalah ketenangan jiwa. Nah, untuk mewujudkan itu adalah melalui mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada dibacakan surah pendahuluannya tadi, surah Ar-Ra'd ayat 28 kalau tidak salah. 27. Ya, ayat 28 ya. Alladzina amanu fatatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu hatinya senantiasa tenang. Ya, jiwanya itu tenang. Kenapa tenang? Karena itu tadi, bidzikrillah. Dia selalu mengingat Allah, selalu ya mengatur semua kehidupan kita ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau sudah pada konsep itu kita pakai, maka saya kira akan melahirkan ketenangan. Dan itu dibutuhkan dalam kondisi sekarang ini, kondisi COVID-19 ini.
Kalau kalau orang belum apa-apa sudah cemas, biar tidak ada apa-apa dalam dirinya itu. Nanti merasa sakit sendiri. Dia akan baru lihat berita televisi begini, wah sudah mau keluar-keluar. Jadi hantui oleh rasa cemas tadi, ketakutan. Dia terbelenggu sendiri dengan dirinya, dia tertekan sendiri dengan perasaannya itu. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Sebaliknya mungkin ada orang yang sudah lebih dari apa yang dipersepsikan orang, penyakitnya lebih, tapi karena dia jiwanya tenang, dia tidak apa-apa. Nah, inilah yang kita ingin bangun dalam suasana sekarang ini. Jadi selain tentu tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ini yang dianjurkan oleh pemerintah, tetapi juga pendekatan agama itu menjadi penting sekali dalam rangka mewujudkan tadi ketahanan diri, ya, ketahanan diri sehingga kita mampu tetap eksis dalam suasana sekarang ini. Apalagi sekarang disebutkan dengan apa istilah new normal life. Baik Pak Prof. Bisa kita tahan dulu Pak Prof. Ini semakin menarik pembahasan pada malam hari ini karena kita akan mencoba menyapa pemirsa Pak Prof. Terkait dengan tema kita pada malam hari ini, Pak Prof tadi telah menyampaikan bahwa esensi ketenangan jiwa kembali kepada sang pemilik jiwa. Benang merahnya dari topik kita pada malam hari ini. Kami membuka line telepon bagi pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami, bertanya kepada Pak Prof terkait tema kita pada malam hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414 untuk bertanya terkait tema kita pada malam hari ini. Kami coba menyapa pemirsa yang ada di rumah yang ingin berpartisipasi. Ya, masih belum terhubung Pak Prof. Tadi saya menarik sekali Pak Prof terkait dengan kembali kepada sang pemilik jiwa, Allah Subhanahu wa taala. Jalan atau kuncinya adalah zikrullah, kembali kepada Allah, mengingat Allah, niscaya hati akan tenang. Sehingga jangan sampai panik Pak Prof, bahwa banyak yang sebenarnya Pak Prof katakan tadi sehat, tapi karena melihat berita hoax ini lumayan nih Pak Prof, berita hoax ini kadang-kadang memancing emosional kita juga Pak Prof, baik melalui via broadcast, kadang-kadang yang sebenarnya itu belum tentu valid datanya. Nah sebenarnya konsep tenang sendiri apakah hanya sebatas seperti Pak Prof katakan tadi, ketenangan, saya lihat bahwa ada dua macam, ketenangan yang sifatnya tidak abadi atau yang ketenangan yang sifatnya kekal, kembali kepada Allah. Mungkin Pak Prof bisa mengulas sedikit lagi bahwa terkait dengan seorang itu bisa mendapatkan ketenangan jiwa tadi Pak Prof. Tafadhol. Baik Pak Prof, sebentar kita masih akan lanjutkan tadi karena ada penelpon yang masuk. Halo, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, Pak Sumardi di Kampung Baru. Pak Sumardi, kalau tidak salah beliau adalah Kadis Pemuda Olahraga Kabupaten Donggala, Pak Prof. Ya, Pak Sumardi, silakan dengan pertanyaannya. Iya, makasih. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, memang yang diperlukan dengan kondisi sekarang ini adalah bagaimana tokoh-tokoh utama memberikan pemahaman ke masyarakat. Karena memang masyarakat juga sangat kesulitan. Dengan adanya pandemik ini, semua aspek itu terpukul dengan keadaan ini. Daya beli masyarakat sudah. Halo.